ini tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan YouTube ya. Terus nanti bagaimana YouTube itu akan dijelaskan oleh beliau Bapak Muhammad Yani. Untuk itu kepada beliau Bapak Muhammad Yani waktu kami persilahkan secukupnya selama 30 menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kami panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan bertemu lagi walaupun lewat udara dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Bapak, ibu-ibu yang hebat, guru-guru pendidik semuanya yang kami hormati. Mohon maaf, ini tampilannya belum keluar, Pak, sedikit. Belum keluar. Iya. Sudah saya bagi. Di tempat Pak Satiman juga belum? Belum. Oh. Belum. Sudah berbagi dari tadi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Yuana. Monggo Bu Yuana. Tabrakan ini. Tidak, itu di room sebelah. Oh iya. Ini belum tampil slide-nya ya, sedikit saja nanti sambil menunggu. Gini. YouTube ya, YouTube ini setahu saya dulunya itu sangat menjanjikan kayaknya itu. Dulu itu pernah saya dapat tutorial, katanya YouTube itu bisa menghasilkan passive income seperti itu. Tapi itu tidak saya jalankan atau saya abaikan begitu saja. Dan semuanya sudah tahu itu dari anak-anak sampai dewasa ya mengenai YouTube ini. Ini dalam makalah ini, dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas sedikit saja dan nanti lebih banyak kita akan berdiskusi sambil menunggu slide yang belum tampil ini. Jadi saya sampaikan prolog bahwasanya YouTube itu memang sudah ada aturan-aturannya ya, seperti itu. Karena saya sendiri baru mengenal ini belum lama juga, tapi ternyata awalnya itu dari rekan guru juga itu waktu pelatihan ya, pas waktu latihan sama kebetulan juga sama Pak Sigit itu ya, Pak Arif itu yang mengenalkan itu. Ternyata mulai dari situ saya mulai tertarik Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata banyak ya konten-konten itu yang dari anak itu mungkin dari YouTube Kids ya, tapi banyak juga yang konten-konten yang mungkin yang tidak perlu kita lihat mungkin ya. Tetap belum Pak. Ya belum. Ya kita tunggu saja dulu. Jadi nanti dalam hal ini kita akan menyampaikan video yang diedit itu kan ada judul, ada deskripsi, ada tag dan sebagainya. Jadi kalau kita mengupload itu, jadi ini dalam kasus ini bukan videonya yang diedit Bapak Ibu. Jadi hanya kita akan menambah dan mengurang deskripsi, judul dan tag yang kita inginkan supaya nanti bisa terdetek oleh browser yang kita yang orang dicari di internet seperti itu Bapak. Ini misalkan kita mengupload video pembelajaran atau video dengan anak peserta didik kita,
Alhamdulillah sudah keluar Bapak. Terima kasih. Ya. Nah ini jadi kita akan video kita akan banyak dilihat orang ya dari video kita yang kita edit itu, judulnya yang menarik, mungkin apalagi dengan videonya yang menarik juga. Jadi maka akan banyak orang yang melihat seperti itu. Tapi dalam hal ini kita tidak mengejar mungkin dalam bisnis atau bagaimana, tidak ya. Kita hanya sekedar untuk ini sebagai media Bapak Ibu. Sebagai media, dan kita arahkan bahwa anak didik kita ini salah satu dari media yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Bahkan menarik sekali ini untuk anak-anak. Bahkan sangat penasaran sekali anak-anak, tapi kita harus kita arahkan, Bapak. Kita sudah arahkan, sudah di dalam otaknya, pikirannya, hatinya itu kita bekali terlebih dahulu. Maka akan melihat hal-hal yang bermanfaat, banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat sekali. Jadi nanti apalagi kita ini ya suruh merekam, nanti tugas kita untuk merekam misalkan, nah, itu mungkin deskripsinya kurang dan sebagainya, itu bisa lewat sinilah ini pembahasan kali ini. Ini slide pertama ya Pak. Coba di review Pak, dibesarkan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mengedit deskripsi yang salah atau yang tidak sesuai dengan isi video yang dan masih kurang tepat dengan cara menambah atau mengurangi isi deskripsi tersebut. Itu. Jadi dalam hal ini kita hanya mengedit deskripsinya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak. Dan selanjutnya. Ini agak lambat ini. Ya, enggak apa-apa. Jadi kenapa deskripsinya ya? Karena itu pertama kali mungkin videonya apa itu deskripsinya lah. Itu deskripsi itu untuk memperkuat atau memperjelas ya, atau di situ juga bisa dengan menampilkan link yang mungkin sambungannya dengan video itu, seperti itu Bapak. Jadi kita bisa menambah-nambah terus pokoknya. Misalkan kita punya ide apa lagi, nah kita edit, nah, seperti itu. Kita tambah lagi seperti itu Bapak. Jadi nanti lebih jelasnya itu saya berikan link tutorial yang kemarin saya bikin dengan saya sendiri, contoh dengan video saya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk mengedit itu pasti ada aplikasinya. Jadi kita memerlukan aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi kita seakan-akan kita ini seorang yang namanya kreator. Jadi kita dianggap sebagai orang yang kreator. Jadi harus kreator studio. Jadi itu namanya aplikasinya YT Studio, yaitu YouTube Studio. Jadi seperti yang ada di slide itu ada gambarnya kayak roda itu, roda terus ada segitiganya itu. Nah di situ bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi itu nanti kalau kita sudah download lewat Play Store, ya, itu nanti bisa langsung detect dengan YouTube kita, akun kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi langsung saja di download di Play Store, nanti otomatis itu akan detect, terus kita cari video yang kita mau kita edit itu, kita klik gitu aja. Terus nanti kursor kita arahkan
baru kita mengetik seperti biasa, kita hapus, kita ganti dengan yang kita inginkan seperti itu Bapak Ibu. Itu saja mungkin prolog dari kami, dari saya. Mungkin Bapak Ibu semuanya saya menginginkan untuk banyak diskusi, dan nantinya silahkan untuk banyak mencari tutorial dan mempraktekkan sekemampuannya, dan jika belum tahu silahkan bertanya ya, bukan hanya kepada saya, mungkin kepada yang lebih lebih tahu, lebih berpengalaman, bisa chatting dan sebagainya. Itu adalah salah satu usaha kita yang ingin tahu sesuatu ilmu yang sebelumnya kita belum tahu. Itu saja dulu mungkin Bapak Sigit, saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada tanggapan dari peserta lain, saya tunggu atensinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Yani yang telah menyampaikan paparannya. Untuk itu pada Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa, barangkali ada yang mau disampaikan kepada Bapak Muhammad Yani, kami persilahkan. Yang kebetulan di chat ini belum ada yang menulis pertanyaan, maka silakan yang mau menyampaikan secara langsung atau secara di dalam chat, nanti kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu. Ya, izin bertanya Pak Teman. Ya, Bapak. Silakan Bapak Sumitro. Bapak Sumitro Anji. Pak Yani, terima kasih materinya yang disampaikan. Yang mungkin masih agak bingung ini proses untuk editing YouTube ini. Jadi mungkin diperjelas oleh Pak Yani, video yang akan kita edit itu apakah kemudian kita keluarkan dulu atau apa ya, kita putar dulu atau kemudian kita hapus dulu atau gimana, kemudian ngeditnya itu di luar gitu atau gimana Pak Yani? Saya masih agak bingung ini. Langsung dijawab Bapak Yani, silakan. Iya Pak Sumitro, matur nuwun atas tanggapannya dan pertanyaannya. Memang ini saya bikin bingung Bapak Sumitro. Jadi gini, apa bingung Bapak? Berarti nek bingung niku napa? Berarti sudah bisa memahami. Tapi yang akan saya katakan, jadi itu bukan mengedit videonya ya Pak. Dalam hal ini kita akan mengedit deskripsinya saja Bapak. Jadi video kita tetap di situ. Jadi kita nanti kita upload lagi, terus mungkin dalam sambungannya atau mungkin memperjelas kita upload lagi tahu videonya, terus kita ulang lagi video itu. Nah kita tinggal memasukkan linknya saja Pak. Jadi kita kasih keterangan, terus ini terus linknya seperti itu ya. Jadi tidak mengedit videonya Bapak ini. Nah, ini memang judulnya itu kalau dipahami, mengedit video kok mudah sekali ya. Ternyata ini memang saya bikin gitu Pak. Jadi hanya mudahnya itu cuma mudah mengedit deskripsinya Bapak. Ya, gitu. Kalau mengedit videonya ya itu memang perlu keterampilan ilmu sendiri Bapak ya. Karena itu juga kita pakai aplikasi ya, sebelum diupload itu sebenarnya video itu harus kita edit dulu sebenarnya. Tapi kalau dalam hal ini kita mengedit deskripsinya Bapak. Jadi sebelum kan kita terburu-buru, misalkan kita sudah upload gitu, kok ini deskripsinya gini mungkin enggak. Nah itulah di sini kita akan menggunakan aplikasi ini. Kata Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani Pak Fuad. Pak Fuad. Monggo Pak Fuad. Ya, ini tanya untuk edit video tadi. Ya tadi saya kira juga video diedit, tapi ternyata ya di deskripsi ya. Deskripsi. Ya. Tapi untuk ini kan kita lempar di YouTube. Kalau kita edit itu pengaruh ini enggak like dan subscribe-nya ya. Subscribe-nya itu berubah enggak atau kembali dari nol atau melanjutkan? Ternuwun. Iya Pak. Nggih matur nuwun Bapak.
Langsung close aja ya Pak. Jadi Ya, itu monggo Pak, langsung mohon. Ya. ya pengalaman itu tidak usah dihapus Bapak. Itu videonya tetap situ saja. Jadi nanti kita pokoknya cari deskripsi yang paling menarik sekali apa? Yang paling menarik, yang paling sesuai dengan video tersebut tidak usah Pak. Jadi itu tidak mempengaruhi Bapak. Misalkan sudah banyak like-nya, tetap nanti malah justru menambah Bapak. Nah, itu. Terus kita mungkin kita upload lagi. Nah, itu kita linknya itu kita ambil copy, dipastekan di situ Bapak Ibu. Ya, jadi dipastekan kita tambahkan. Jadi saling mendukung antara video itu dengan video yang lainnya seperti itu. Itu menurut pengalaman saya seperti itu Bapak. Jadi saya memang ini kayak tertarik sekali nih Bapak. Saya kayak menggebu-gebu dengan ini kayak YouTuber Di like gitu. Jadi edit itu Pak Yani ya. ya di Like-nya ikut ke yang kita edit yang itu. Deskripsi yang kita iya betul itu, Bapak. Iya. like-nya atau Like-nya tetap di situ Bapak. Justru malah nanti kalau kita bikin tag yang bagus, nanti terdetek dengan brosur, nah itu malah lebih tambah terus Bapak. Itu videonya akan tambah terus, nanti linknya yang kita kasih di deskripsi itu nanti dicari juga dengan pemirsa, diklik juga, oh ternyata ini ya. Terus nanti kita ngasih lagi, silakan jika bermanfaat silakan di-share. Nah lagi itu nanti dengan berjalannya waktu, insya Allah video kita akan tambah like-nya Pak, seperti itu. Itu seperti itu. Tanya Malik ya. Monggo Pak. Pak Fuad Malik. Pak Fuad, Ini monggo. saya khawatirnya kalau kita merubah itu, Eh, merubah deskripsi itu nanti malah dideteksi oleh YouTube, akhirnya justru malah kita kena banet, ditendang ganti. Ngaten. nggih, Tenun. nuwun nggih. Itu pengalaman saya tidak akan Bapak, tidak akan. Jadi kalau yang di banet YouTube itu yang kita kena sanksi terus di sana yang video saya kok tahu-tahu nggak ada. Memang di sana itu jadi yang kita edit sebelumnya itu video yang normal-normal saja. Kan sebelum kita tonton itu video itu kita upload tidak sesuai itu pasti detail sana, dari sananya itu. Nah, terus ya yang video yang sudah dilihat itu mungkin kita mau menambah tag, mau menambah deskripsi, mau menambah link yang lain, nah, di situ kita akan bermain di situ. Kita akan tambah tag yang banyak, mungkin ada deskripsinya dan judulnya kita mau copy di tag itu bisa, yang penting kita bisa terdetek. Itu ada tutorialnya. Ini lewat smartphone nih, jadi lewat itu kalau lewat PC belum pernah mencoba ini, terus terang ini saya pakai YT Studio itu Pak. Nanti silahkan dilihat di tutorialnya, nanti saya share tutorialnya. Jadi nanti sangat mudah sekali ya Pak. Itu. Monggo. Jadi, nanti coba ngedit karena kadang-kala kita ngupload kan ke susu, buru sudah tayang, ngetiknya keliru, barang itu berarti bisa diedit dari situ. Sama ini Bapak, misalkan mungkin pas kebetulan ada waktu, nah mungkin pas connect wifi, nah kita akan cepat, mungkin koneksinya cepat, pokoknya video diupload saja, diupload, nah habis itu sudah terupload semua, nah kita nanti misal waktu senggang apa itu, nah kita tinggal, wah ini judulnya kok misalkan cuma tanggal, ya cuma apa gitu, kan kita kalau upload video di itu, misalkan video apa langsung kita centang terus kirim di YouTube, langsung itu semuanya terkirim Bapak Ibu. Jadi tidak usah ada kasih deskripsi, itu sudah terkirim. Nah nanti suatu saat kita edit. Nah, misalkan ini yang video ini kita kasih judul apa, terus yang kedua kasih judul apa, yang ketiga kasih judul apa, seperti itu. Jadi terus deskripsinya ini kita tambahi, terus kita tambah linknya, ya, seperti itu nanti akan lebih bagus, dan nanti itu kita kasih tag, nanti itu nanti akan
dicari oleh mesin pencari itu, misalkan kita coba cari, ya gitu nanti akan video kita akan terdetek. Wah, ini yang itu saya upload itu, nah gitu. Seperti itu Pak. Monggo yang lain. Monggo, ditunggu Bapak Ibu. Monggo yang lain yang mau bertanya, monggo. Tadi baru bapak-bapak, sekarang coba yang ibu-ibu atau semoga bapak ibu bebas, monggo yang mau bertanya. Bu Nur. Bu Nur Wastuti, monggo. Udah di room kita ini. Oh. Ini sambil menunggu ya Bapak Ibu, saya sampaikan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jadi kenapa kok video saya banyak subscribe-nya, ya itu ini Bapak Ibu tipsnya ya. Jadi saya berpikir sendiri berusaha sendiri bagaimana ya kok bisa banyak itu ribuan ya, mungkin bahkan ini saya baru 100 berapa itu. Tetap saya belajar terus. Ya, itu ternyata ya di samping kita undang teman-teman kita misalkan untuk subscribe, like dan sebagainya itu. Nah, itu kita bikin akun lagi ya, Pak. Jadi itu akun YouTube saya itu mungkin ada 10 atau berapa itu. Kamu bikin lagi sudah capek, tapi kesempatan bikin lagi saya bikin ya. Itu sampai HP saya itu lemot sekali itu karena banyak akunnya itu, banyak sekali itu. Nah, nanti saya buka video saya like gitu lagi ya. Kemarin baru siang ini saya restart lagi HP jadi agak lancar ini, bisa Fitcon kali ini bisa alhamdulillah ini. Jadi kemarin mungkin akibatnya yaitu mungkin banyak akunnya itu. Jadi kalau kita mau bikin email itu kan langsung detek itu Pak. Jadi kita kirim email baru itu langsung kena masuk di YouTube. Nah, kita cari video kita. Nah itu langsung kita like. Nah, langsung kita subscribe, nambah lagi satu, nah, gitu lagi, nambah lagi satu. Ya. Seperti itu ya. Jadi menurut saya untuk karena ini seperti itu, terus nanti ya itu tadi cara mudahnya kita ada waktu ya kita tambah lagi tag-nya supaya nanti jadi kita bertahap lagi upload video lagi dan sebagainya. Nanti insya Allah channel kita ya lama-lama akan berkembang seperti itu Bapak. Mudah-mudahan kedepannya kan proses, jadi kita kedepannya tidak tahu, Allahu a'lam. Seperti itu. Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh Pak Satiman, Ini Pak Yani, pengalaman saya. nambah. Iya, saya mau tanya juga ini, Pak Yani ini. Terbuka. Kemarin kan itu mencoba bikin YouTube, Ya, tapi kok yang like hanya sedikit, itu gimana trik-triknya nih? Yang itu subscribe hanya baru 1, baru 2, bahkan belum ada yang subscribe gitu. Itu bagaimana itu? Ya. Itu yang subscribe siapa Pak? Tanya lah itu. Lainnya belum toh. Nah, itu karena kurang gini Pak. Jadi kurangnya mensosialisasikan ya, share itu mohon mungkin yang lain belum mungkin belum. Nah, itu. Nanti kelihatan yang subscribe, kelihatan orang-orangnya itu ada ya subscribe siapa ini. Nah, nanti insya Allah Pak saya subscribe dengan akun-akun yang lain, nanti insya Allah akan bertambah Pak. Ya tapi ini perlu waktu. Jadi di samping kita sendiri bisa itu dengan cara tadi itu. Jadi Bapak Satiman membuat akun lagi Bapak. Tuh, bikin email lagi. Nah itu nanti kan langsung Gmail itu kan langsung Bapak buka YouTube itu langsung jadi akun di channel. Nah itu Bapak like dan subscribe. Nah itu nanti bisa. Terus nanti Bapak harus punya satu channel yang Bapak bangun, yang mau bangun itu harus satu channel satu. Nah, misalkan channel Bapak apa itu, nah itu silahkan dikembangkan terus, terus. Jadi yang akun-akun yang lain itu cuma
menambah subscribe-nya dulu. Nah, sementara seperti itu Bapak. Proses Bapak, nanti kedepannya insya Allah bisa lama-lama bisa Pak. Saya juga baru belajar ini jadinya masih bertahap, belum seperti Arifin yang ya Arifudin dan sebagainya. Saya masih awalnya dari situ Bapak, saya itu bikin tutorial seperti itu, mengupload kegiatan anak-anak. Terus saya pesan sama anak-anak, nanti silakan dilihat di YouTube ada ya, silakan di subscribe. Oh iya Ustaz, ya. Nah itu juga menambah Bapak. Jadi kita promosikan channel kita promosikan. Jadi jangan cuma ngupload video satu Bapak. Jadi sebanyak-banyaknya Bapak. Jangan targetkan ya satu hari itu berapa, itu minimal satu hari. Nah, itu 1 minggu kan sudah 7 video Pak. Nah, bisa lewat video kegiatan, bisa lewat video kita bikin sendiri juga bisa. Ya, itu banyak di channel saya, coba nanti dicek ya, banyak saya bikin video misalkan mengaji saya buka Al-Quran di HP itu, terus saya rekam Pak pakai record itu kan bisa diupload ya, itu bisa diupload ya. Nah, seperti itu coba nanti silakan dicek di YouTube saya. Jadi disitulah saya akan sedikit demi sedikit akan membangun, apabila ada kekurangan nanti bisa diperbaiki. Dan pokoknya tadi saya membawakan materi ini nekat pokoknya, sebisa saya ilmu yang sudah sedikit saya miliki saya sebarkan kepada saudara-saudara tercinta di grup ini ya Pak. Seperti itu, monggo silakan yang lain ramaikan. Pak Yani, Iya Bapak, monggo. tanya lagi kalau boleh, mungkin agak nyimpang dikit ya. Iya boleh Bapak. Nek di YouTube itu kan kita bisa nggak mengetahui siapa yang dislike, siapa yang like, ada datanya enggak gitu? Ya kalau yang like itu saya belum ngecek Pak, tapi kalau yang subscribe ada Pak. Ya subscribe itu kelihatan Pak. Tapi kan ada yang pun video kita bagus kok ada yang tidak suka. Jangan-jangan teman kita yang iri, tapi bisa dilihat enggak? Bisa Pak, itu jadi misalkan dulunya itu ya berat subscribe gitu, jadi unsubscribe, jadi dia wah video kayak gini kok lah bisa itu kok subscribe. Kan subscribe itu artinya berlangganan toh Pak, jadi tiap kita ada video diupload itu pasti dikasih notifikasi, dikabari gitu, seperti itu. Nah itu ya, kalau itu saya tahu, tapi kalau yang tidak suka itu kan dislike itu kita dislike. ada ditanya. Iya itu ya Pak. Kalau itu terus terang Pak, saya belum juga itu Bapak. Itu ya, karena kadang-kala mungkin sebenarnya mau midget yang like tapi mungkin salah pijit jadi dislike. Itu kan kesannya yang ini kok tidak jempol suka. terbalik itu yang jempol terbalik itu mungkin ya Pak. Iya. Oh iya, itu misal siapa gitu ya, saya untuk ini belum Bapak, belum, mohon maaf ya, nanti bisa pelajari juga. Mungkin barangkali yang lain mungkin ya ini karena saya belum tahu juga. Mungkin bisa ya Pak Kak, mungkin kayak di Facebook itu mungkin yang nggak suka itu mungkin bisa didetek itu. Ini walau alam itu saya. Monggo Bapak yang lain. Mungkin Bapak sendiri bisa menjelaskan atau menyampaikan sedikit Bapak. Belum, saya juga ini karena saya pernah lihat YouTube kok ini bagus kok ada yang tidak suka ini. Apa karena iri atau karena apa gitulah. Ya monggo dilanjutkan yang lain. Iya Pak. Ya, jadi untuk menunggu yang lain mungkin masih ngadu berpikir ya, saya tunggu dulu mungkin sambil menunggu ini sedikit. Jadi memang kalau untuk yang selama ini ya saya pelajari di sekolah saya itu, anak-anak itu kalau saya pas pelajaran itu ya anak-anak itu nagun-nagun dulu ya, tapi saya kasih pengertian. Jadi anak-anak lebih penting kan belajarnya tuh Bapak itu. Masalah lihat itu gampang ya, nanti pas habis materi lah itu kita kasih pengertian, kita kasih
pelajaran, kita arahkan. Jadi itu anak-anak itu memang penasaran sekali, penasaran dan rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali ya Pak. Jadi kalau sudah diberi pengertian gitu, oh anak-anak, gitu ya. Kalau kita larang-larang mungkin anak-anak itu pasti ingin dengan cari-cari sembunyi. Kita kasih tahu videoin yang kita harus tonton yang bermanfaat itu, insya Allah anak-anak akan ya. Yang selama ini yang saya tahu itu anak-anak tren masalah kayak apa itu tantangan malam itu loh, mungkin penampakan dan sebagainya. Nah itu kan anak-anak kayak penasaran, kayak senang tapi takut gimana. Nah itu saya sendiri terus terang tidak tidak suka, tapi ya kadang saya melihat memang apa tuh yang juga anak-anak memang ya itu gerinya itu, misalnya nggak tahu apa itu, itu agak itu seperti itu. Jadi mungkin itu rasa ingin tahunya anak itu sangat tinggi seperti itu. Jadi saya arahkan saja ya, anak. Jadi nanti kita carikan video yang mungkin menambah rasa keimanannya, kita putarkan mungkin siksa kubur atau mungkin yang menggugah hatinya, mungkin apa itu renungan. Nah itu atau anak-anak sangat sekali dengan YouTube itu. Apalagi kita bisa membuat video sendiri seperti itu, bisa mengembangkan channel kita gitu Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Sigit. Lanjut. Izin bertanya Pak Sigit. Silakan bertanya Bapak Sinten. Setia Pak. Bapak Setia, monggo Bapak. Monggo Pak Setia. Iya, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Yani atas perkenannya. Saya itu punya akun untuk nge-share, kebetulan kan anak-anak lanang itu kan juga untuk mengerjakan tugas di SD itu harus nge-share ya, misalnya apabila kecil atau apa. Tapi saya kalau melihat ini sering YouTube di akhir-akhir kemarin pas mau pemilu itu kan ternyata di bawahnya luar biasa ya, antara yang komentar yang positif negatif dari sebuah postingan YouTube itu. Nah sebenarnya yang pemilik akun itu bisa enggak untuk menghapus bagaimana kalau kita di Facebook itu yang tanggapan yang tidak kita harapkan muncul di situ, supaya tidak memancing tanggapan yang semakin buruk itu kita hapus sebagaimana Facebook itu bisa enggak? Gitu. Matur nuwun. Oh iya. Iya Bapak. Nah itu bisa Bapak. Nah itu makanya kita manfaatkan dengan ini Bapak, YT Studio itu Bapak. Nah, YT Studio itu bisa untuk menghapus komentar, itu bisa Bapak. Nah itulah, itu nanti bisa dicoba dulu Pak, bisa itu. Saya pernah itu dulu. Jadi komen-komen itu itu cuma komen saya. Jadi nanti misalkan saya ngupload ini, saya buka yang channel lain, saya komeni lagi ya itu. Nanti mungkin ada yang lihat, ada yang komen ini ya. Itu enggak tahu kalau saya mungkin. Nah, itu nanti komen lagi ya seperti itu. Itu nanti yang komen yang tidak santun, yang tidak membangun, nah itu kita bisa buka di YT Studio itu Bapak. Nanti kita bisa hapus di situ. Seperti itu. Mohon maaf karena tadi kami itu tidak mengikuti dari awal, ternyata sudah ada pembahasan terkait dengan itu. Mohon nanti di-share kami bisa Bapak. Bapak tadi ngisi di room sebelah nggih. Saya sempat ngikuti tadi Bapak. Iya, mohon maaf nggih. Terima kasih Pak Sigit, diberi waktu saya mengikuti menyimak kembali sampai selesai. Iya Pak. Matur nuwun. Jadi sambil menunggu lagi ini saya jelaskan. Jadi aplikasi YT Studio itu memang bisa untuk mendeteksi itu Pak. Komentar-komentar itu pasti masuk semua. Jadi situ akan dilihat. Mungkin yang jempol kancung ke bawah itu apa namanya tadi, itu mungkin bisa juga dilihat orangnya mungkin Pak Palangani bisa. Nah, di situ juga bisa dilihat yang nonton berapa, ya estimasinya itu ada Bapak. Penghasilan kita berapa misalkan itu di situ ada. Nah, jadi nanti kedepannya mungkin kalau itu bisa terlihat Bapak itu penghasilan kita berapa itu, karena peraturan YouTube sendiri itu bisa penghasilan itu kita dapat 1000 subscriber Pak. Jadi
kita memang menuju ke sana itu sangat sekali. Jadi kita seakan-akan ini sepertinya nggak bisa, ini nggak tahu nanti ya itu generasi kita ke bawah kita untuk meneruskan channel itu mungkin bisa barangkali. Jadi kita bangun terus channel itu, itu lama-lama mungkin bisa Bapak. Jadi itu di estimasinya itu ada di situ, pendapatan berapa itu nanti kita akan diberitahukan Pak. Misalkan kita ada video kita yang tidak sesuai, itu akan dihapus, itu pasti kita akan diberitahukan lewat email gitu. Misalkan ada audio yang ini punyanya orang kok dimasukkan di audio kita misalkan, terus dideteksi, kita diperingatkan. Nah, misalkan kalau tidak apa-apa ya itu boleh-boleh saja. Nah, kalau diperingatkan, kalau itu akan dihapus dari sana. Nah, seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Nah, contohnya kalau ngaji itu suaranya siapa itu ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, jadi itu tidak semuanya, Pak. Tapi terus saya tetap mencoba terus seperti itu. Monggo, Bapak. Ya, masih ada waktu sekitar 8 menit untuk terus bertanya. Ya. Iya. Barangkali ya Pak Ibu mau bertanya, masih sekitar ada waktu 8 menit. Nanti setelah 8 menit Bapak Muhammad Yani untuk menyimpulkan. Ya, sebelum Monggo yang mau bertanya. Monggo. Ya, jadi sedikit lagi nih ya. Ini sebelum berakhir acara ini, jadi itu sebenarnya semuanya itu bermanfaat, tapi itu tergantung kitanya ya sebenarnya, semuanya itu di internet itu. Jadi itu semuanya sudah ada itu sebenarnya itu. Virtual informasi tinggal kita memilah dan memilih ya, seperti kita itu menggunakan pisau. Jadi pisau itu bisa mengiris kita, dan pisau itu bisa kita gunakan untuk yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan teknologi yang sangat canggih ini, dan kita bisa bersaing lah dengan guru-guru lain, karena sudah banyak sekali ini lewat video ini, pendidikan itu sudah banyak sekali di-upload lewat YouTube. Jadi kita kalau tidak mulai dari sekarang, jadi mungkin kita akan ketinggalan terus. Ya, makanya kita terus belajar dan belajar kayak itu. Seperti itu. Ya, nampaknya sudah tidak ada yang mau bertanya ini Pak Muhammad Yani. Monggo Pak. Disimpulkan mawon Pak Muhammad Yani. Presentasi yang Bapak Muhammad Yani lakukan tadi, yang presentasi yang Bapak Yani lakukan tadi, mohon disimpulkan. Terima kasih Bapak Satiman dan rekan-rekan peserta Vikon yang saya hormati. Berhubung sudah malam, sedikit saya simpulkan, marilah kita terus berusaha lebih baik, ya, berusaha jadi guru yang hebat, jadi pendidik yang dahsyat. Ya, semua itu karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, ya, yang kita usahakan, ya, kita mendidik anak-anak kita, mendidik generasi penerus dengan menggunakan teknologi ini yang bijak dan yang cerdas. Jangan sampai kita ikut arus globalisasi, ikut arus modernisasi, malah kita akan tergelincir. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, hendaklah kita bisa memilah dan memilih yang bermanfaat bagi kita dan di dunia maupun di akhirat nanti. Dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang berkenan. Silahkan bertanya, dan saya mohon maaf yang sebenarnya dalam kesempatan kali ini. Dan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa berdiskusi yang lebih banyak dan saling mengisi. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Yani yang begitu luar biasa telah menyampaikan tentang YouTube.
Untuk itu waktu saya kembalikan kepada host Bapak Sigit Priyo Prasetyanto. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Satiman MPDI selaku moderator yang telah membawakan atau mendampingi kegiatan Pikon yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yani. Sekali lagi diucapkan terima kasih pada beliau berdua. Tidak lupa pula terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta Pikon yang telah berperan aktif dalam kegiatan malam ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah kami siapkan di chat room. Kami berikan waktu sampai nanti pukul 22.00. Ada 3 menit lagi. Enggak. Dan di akhir acara marilah kita tutup untuk Pikon malam ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku host dalam acara ini banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Satiman mohon maaf. Iya. Iya, saya tadi ada suaranya panjenengan itu mirip dengan Pak Sigit, jadi saya ketonton tadi manggil Pak Sigit. Mohon maaf. Panjenengan yang Tidak apa. ini. Ngaten nggih Pak Satiman, matur nuwun.